Halo, makasih ya udah ngeklik video ini. Kalau yang dia pertama kali, lah, kenapa yang keluar boneka? Aduh, maaf banget. Maaf banget. Maaf banget. Gue orangnya nggak pedean. Jadi, ada kemungkinan nanti gue muncul di depan kamera, tapi belum saatnya. Belum saatnya. Pada saatnya, nah selanjutnya langsung aja artikel bakalan dibacain oleh Disi Sumsum. Dijamin menarik kok isinya. Pastinya tonton hingga selesai dan saatnya baru pamit dulu. Joget dulu. Ha ha. Deng 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 deng. Deng 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 deng. Nah, kali ini adalah Gogo Sentai Bokenger. Langsung aja ya, lihat. Nih, lihat nih. Total ada 3 halaman ya dari Toei Tokusatsu Heroes di tahun 2006. Meskipun jadul masih layak dibahas, tapi mungkin kemungkinan kalau di atas 15 menit bakalan dipecah jadi 2 bagian. Ini ada yang sobek karena waktu gue kecil dulu digunting dan guntingnya nggak tahu buat apa tujuannya. Udah langsung aja lanjut ya. Ya, Gogo Sentai Bokenger. Gogo Sentai Bokenger adalah serial Super Sentai yang ke-30 yang merupakan serial Super Sentai yang ditayangkan pada perayaan 30 tahun Super Sentai. Kali ini serial Super Sentai menghadirkan tema yang cukup unik, yaitu petualangan pemburuan harta karun. Nah, ini tetap masih gue yang baca meskipun udah ganti alinea. Go Adventure, Gogo Sentai atau pasukan gemuruh Bokenger dibentuk secara khusus oleh organisasi Search Squad Successor atau SGS yang ingin mengumpulkan berbagai harta karun yang tersebar di seluruh dunia. Harta karun yang dikenal dengan istilah precious ini bukanlah harta karun biasa, karena mereka adalah benda-benda yang memiliki nilai sejarah dan berkaitan erat dengan mistik, legenda dan kepercayaan umat manusia kuno. Konon mereka juga memiliki kekuatan luar biasa yang dapat digabungkan menjadi satu. Kekuatan dahsyat yang mampu mempengaruhi keseimbangan bumi dan alam semesta. Selain mencari precious, para Bokenger juga harus berhadapan dengan para penjahat negatif syndicates. Di antaranya adalah kelompok Gordon Civilization, Jaryo Clan, dan Dark Shadow. Sejauh ini loh ya. Bahkan mungkin para Bokenger akan menghadapi lebih banyak kelompok penjahat. Para penjahat ini juga memiliki harta karun tersendiri yang juga tersebar di muka bumi. Tapi gawatnya, mereka juga mengincar precious. Jadi untuk mengumpulkan precious dan mencegah para penjahat ini merebut dan menguasai mereka, para Bokenger harus berjuang dengan penuh tantangan. Tentu saja ini adalah misi yang berat. Karena itu mereka dibekali dengan berbagai peralatan canggih seperti as selular, survive buster, dan kendaraan super Gogo vehicle yang dapat bergabung menjadi super robot Gogo Gatai Daiboken. Nah, pembahasan dari gue sebagai Disi Sumsum udah selesai, bakalan digantikan oleh rekan gue Disi Sumsum yang lain. Gue cabut dulu ya. Startup. Anggota Bokenger yang terdiri dari sekelompok pemuda-pemudi yang memiliki dedikasi sebagai pemburu harta. Mereka dipandu oleh Morihiro Makino dalam menjalankan misi yang diperintahkan oleh Mr. Voice. Tim Bokenger sendiri dipimpin oleh Bokenred atau Satoru Akashi, diperankan oleh Mitsuomi Takahashi yang dipanggil Chief oleh para anggota yang lain. Ia adalah seorang pemburu harta yang dimiliki prestasi nomor 1 di dunia dan dijuluki sebagai Fumetsu no Kiba. Dalam pertempuran ia menggunakan senjata Boken Boku yang dapat berubah menjadi Boken Javelin dan mengendari Boken Dam. Selanjutnya adalah rival Satoru Masumi Ino, diperankan oleh Yasuka Saito yang menjadi Boken Black.
Ia masuk ke dalam tim Bokenger untuk membuktikan dirinya bahwa ia adalah seorang pemburu harta karun yang lebih tangguh dari Satoru dan juga menyelesaikan agenda pribadinya. Dalam pertempuran, ia menggunakan Radial Hammer sebagai senjata dan mengendarai Gogo Formula. Anggota ketiga adalah Boken Blue atau Sotamogami, diperankan oleh Mahashi Mikami. Ia adalah anggota tim yang cukup cerdas karena ia menguasai segala informasi. Ia dapat mengumpulkan informasi dengan cepat dan menguasai teknologi secara maksimal. Boken Blue bersenjatakan Blow Knuckle dan mengendarai Gogo Gyro. Untuk anggota perempuan, Bokenger memiliki Boken Yellow yang dikenal dengan nama Natsuki Mamiya, diperankan oleh Chise Nakamura. Gadis manis hiperaktif ini merupakan anggota rookie bersama dengan Masumi yang baru bergabung dalam tim. Ia merupakan penggembira dan dalam tim ini karena sifat yang periang dan ceroboh. Namun tanpa disadarinya, ia memiliki kekuatan supernatural. Ada rumor yang mengatakan bahwa ia mengalami amnesia. Dalam pertempuran, Boken Yellow menggunakan bucket scooper dan mengendarai Gogo Dozer. Anggota kelima yaitu Boken Pink atau Sakura Nishiori, diperankan oleh Haruka Suenaga. Mantan pasukan bela diri yang anggun ini adalah petarung dan perenang yang hebat. Dalam bertarung, ia menggunakan Hydro Shooter dan mengendarai Gogo Marine Diver. Oke, meskipun pindah alinea bakalan tetap gue bahas lanjut ya. Nggak ganti isi sumsum dulu. Gogo Gatai. Gogo Gatai, seperti pada serial Super Sentai lainnya, dalam aksinya, para Bokenger dilengkapi dengan kendaraan Super Gogo Vehicle yang bisa membentuk formasi robot Daiboken. Daiboken sendiri bersenjatakan Go Picker dan Go Scooper yang bisa menjadi pedang, Gogo Sword. Bokenger sendiri juga memiliki Gogo Gatai Machine yang lain yaitu Gogo Drill, Gogo Shovel, Gogo Crane, Gogo Mixer, dan Gogo Jet yang bisa membentuk formasi Daiboken Buster Mode, formasi Super Daiboken, dan formasi Ultimate Daiboken bersama gabungan Gogo Vehicle lainnya. Bahkan kendaraan-kendaraan super ini mampu membentuk variasi dari Daiboken seperti Daiboken Drill, Daiboken Shovel, Daiboken Drill and Shovel, Daiboken Crane, Daiboken Mixer, Daiboken Drill and Mixer, dan Daiboken Drill and Crane. Uniknya, tiap kendaraan ini bisa dikemudikan dengan kemudi Gogo Controller yang bisa dilepas dan dipasangkan ke kendaraan yang diinginkan. Oke, ganti alinea bakalan diganti oleh rekan gue di sistem yang lain. Gue pamit dulu ya. Negatif Syndicate. Unsur yang membuat Bokenger berbeda dengan serial Super Sentai lainnya adalah mereka memiliki lebih dari satu kelompok penjahat yang harus ditumpas. Hingga saat ini, masih belum jelas apakah kelompok-kelompok ini ada kaitannya dengan satu sama lain, mengingat mereka pun juga saling bersaing dalam memperebutkan Precious. Sampai artikel ini dibuat, telah terdapat 3 kelompok besar yang menjadi lawan Bokenger. Kelompok pertama adalah kebudayaan Gordom, yang bangkit secara tidak sengaja dari tidurnya selama 40.000 tahun saat Masumi dan Natsuki masuk ke dalam terowongan dasar laut dan memecahkan teka-teki untuk mendapatkan Heart of Gordom. Kelompok ini dipimpin oleh pendeta gajah yang dibantu oleh pasukan Katz yang pernah menguasai lautan. Kelompok kedua muncul secara tiba-tiba di tengah pertarungan Bokenger dengan Gordom. Kelompok ini menamakan dirinya Jaryu. Mereka adalah keturunan dari rekayasa genetika DNA dinosaurus yang bermaksud menguasai kekuatan yang dimiliki Precious untuk mengembalikan kejayaan zaman dinosaurus. Jaryu dipimpin oleh Ryuwon. Kelompok ketiga adalah Dark Shadow. Mereka adalah kelompok ninja yang berniat merebut Precious dan menjualnya pada penawar tertinggi. Kelompok Dark Shadow dipimpin oleh makhluk yang memiliki wujud seperti burung hantu yang disebut Maboroshi no Gecko. Ia memiliki dua orang bawahan yaitu Yami no Yaiba dan Kaze no Shizuka. Kelompok ini berhasil menguasai 2 seri pedang Three Country Swords of Leadership. Ya, Dark Shadow memiliki para monster yang disebut Sukumogami. Kayaknya udah selesai.
untuk alinea negatif sindiket, dan selanjutnya bakalan dibahas oleh This is Samsung rekan gue yang lain. Gue pamit dulu ya. The smell of The Precious ya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Precious merupakan harta karun yang memiliki kekuatan misterius. Ini adalah daftar Precious yang sudah ditemukan hingga artikel ini dibuat. Dan ya, emang majalahnya juga keluar tahun 2006 sih ya. 2006. Yang pertama adalah Heart of Gordon. Precious yang ditemukan pertama kali yang kemudian menandai bangkitnya kelompok Gordon, digunakan untuk menghidupkan giant god Gordon, berhasil diamankan oleh Boukenger. Nomor 2 adalah Brain of Gordon, diperebutkan oleh kelompok Gordon dan kelompok Jaryu, berhasil direbut oleh Boukenger. Nomor 3 adalah Three Country Sword of Leadership. Sayangnya Boukenger hanya berhasil merebut satu dari ketiganya. 2 pedang lainnya ada pada kelompok Dark Shadow. Yang keempat adalah Madness Weather, yang mampu mempengaruhi keadaan cuaca melalui sebuah mesin, dihancurkan Boukenger dengan mempergunakan Daiboken. Nomor 5 adalah Pearl of the Empire. Dipegang oleh seorang anak kecil, mutiara ini mampu memberikan kekuatan spesial dan telah berhasil diamankan oleh SGS. Nomor 6 adalah Neck. Salah satu komponen pada prajurit Gordon Mogari mampu mengeluarkan kabut misterius. Nomor 7 adalah Scale Salamander, The Scale of Salamander ya. Kekuatannya digunakan oleh Sator untuk mengaktifkan Armor Axle Tector dan digunakan pada senjata Dual Crusher Mode. Nomor 8 adalah Frill. Kekuatannya mampu menduplikasi semua benda bahkan manusia, dihancurkan dengan Daiboken Drill and Mixer. Pembahas untuk yang resumnya secara keseluruhan ya. Tampaknya serial Gogo Sentai Boukenger akan penuh dengan daya tarik, khususnya karena ada beberapa pertanyaan yang muncul, seperti jumlah anggota Boukenger sendiri, karena hingga saat ini masih belum melihat tanda-tanda kemunculan anggota Boukenger tambahan. Kita juga masih belum mengetahui apakah ada variasi dari Daiboken yang baru atau ada mecha-mecha lainnya. Kita juga masih penasaran tentang Precious, apalagi yang harus ditemukan, dan siapa lagi kelompok jahat yang akan muncul. Saran kami, atau saran gua ya, ikuti saja serial ini dan tunggu update dari gua mengenai serial yang penuh petualangan dan aksi ini. Ya, oke, tak ada gadingnya tak ketak. Jika kalian merasa nggak puas dengan informasi yang lo dapetin di video ini, silahkan tuliskan komentar di bawah ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Karena tanpa dukungan kalian, gue cuma partikel debu di alam semesta ini. Akhir kata, see you on the next episode. Ya, pamit dulu ya. Bye, ciao. Ciao.